Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 6? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah tidak terasa ya, ini sudah memasuki pekan keempat kalian belajar di rumah. Gimana rasanya belajar di rumah? Semoga tetap menyenangkan, tetap sehat, dan tetap berbahagia. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang makhluk hidup. Oke, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, maka pada hari ini kita akan belajar masih tentang hewan dan tumbuhan. Selain berkembang biak, makhluk hidup juga perlu beradaptasi dengan lingkungannya. Apa itu adaptasi? Iya betul, adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, setiap makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, bahkan kita sebagai manusia, itu harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contoh mudahnya sekarang kita sebagai manusia, karena sekarang sedang mewabah virus corona, maka kita sebagai manusia pun harus dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Itu cara beradaptasi kita manusia dengan lingkungan. Nah, begitupun hewan dan tumbuhan. Mereka pun harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita beradaptasi dengan lingkungan agar kita tetap bisa hidup, agar kita tetap bisa mempertahankan kelangsungan hidup kita, dan agar khususnya untuk hewan dan tumbuhan itu agar tidak terjadi kepunahan. Jadi mereka harus dapat melakukan adaptasi. Nah, bagaimana caranya hewan dan tumbuhan ini melakukan adaptasi? Tentu dengan bagian-bagian tubuh yang dimilikinya. Jadi pada hewan dan tumbuhan itu ada yang namanya ciri khusus yang hanya dimiliki oleh hewan atau tumbuhan tertentu. Tujuannya tadi untuk membantu hewan dan tumbuhan itu melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama, kita bahas dulu untuk ciri khusus pada hewan. Ada beberapa hewan yang akan kita bahas ciri khususnya. Yang pertama adalah kelelawar. Kalian tentu pernah melihat kelelawar. Ya, kelelawar itu kalian pernah melihat di mana? Ya, ada di pohon, terkadang di atap rumah, di bebatuan, dan di tempat lain. Nah, kelelawar ini posisinya ketika bergantung itu terbalik ya, jadi kepalanya berada di bawah. Nah, kelelawar ini bergelantungan dengan menggunakan cakar yang ada pada sayapnya. Jadi sayapnya memiliki cakar khusus yang fungsinya untuk melekat pada baik itu batu, baik itu kayu ketika kelelawar itu bergelantungan. Selain itu, kelelawar juga kita tahu ya hidupnya atau aktifnya di malam hari. Jadi kelelawar itu siang harinya tidur, malam harinya akan terbangun dan aktif untuk mencari makanan. Nah, hewan yang seperti itu disebutnya adalah hewan nokturnal. Ya, hewan nokturnal. Jadi hewan yang aktifnya pada malam hari. Karena kelelawar ini aktif pada malam hari, dan malam hari itu seperti yang kita tahu ya, pastinya sangat gelap. Terlebih lagi misalnya di hutan, di kebun, itu pasti sangatlah gelap. Nah, kelelawar ini bagaimana cara dia mencari makanan? Caranya adalah dengan satu ciri khusus yang dimiliki kelelawar, namanya adalah ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Ekolokasi itu kemampuan kelelawar untuk menentukan di mana letak benda yang akan diambilnya atau mangsa yang akan diambilnya, yang akan diburunya, dengan menggunakan gelombang suara yang dimilikinya. Jadi kelelawar itu menghasilkan suara dari mulutnya, lalu suara tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, maka kelelawar dapat mengetahui berapa jarak mangsanya itu ada di mana. Hebat ya, subhanallah, begitulah hewan ciptaan Allah, dilengkapi dengan alat yang memang sudah didesain khusus untuk hewan tersebut agar dapat bertahan hidup. Itu yang pertama, kelelawar. Lalu yang kedua, ada cicak dan tokek. Nah, hewan ini juga sudah sangat familiar ya, kalian pasti sering sekali melihat cicak. Kalian tahu apa ciri khusus cicak?
Iya betul, cicak itu suka memutuskan ekornya. Dalam keadaan apa? Iya, dalam keadaan ketika dia merasa terganggu, ketika dia merasa dirinya tidak aman, maka dia memutuskan ekornya. Kenapa ekornya diputuskan? Agar musuhnya mengira bahwa cicak itu sudah mati karena ekornya sudah putus. Nah, kebiasaan cicak yang seperti ini disebutnya adalah autotomi. Jadi memutuskan bagian tubuhnya untuk menyelamatkan diri. Itu namanya autotomi. Selain memutuskan ekor, cicak punya ciri yang lain loh, yaitu pada kakinya. Apa yang ada pada kaki cicak? Ya, cicak itu kan bisa berjalan di dinding ya. Nah, untuk dapat berjalan di dinding itu tentu harus mempunyai sebuah perekat yang sangat kuat agar tidak terjatuh ketika berjalan di dinding. Jadi pada cicak itu terdapat sebuah perekat khusus yang berada pada kakinya agar ketika berjalan di dinding tidak jatuh. Kemudian hewan yang ketiga adalah bunglon. Nah, bunglon ini ciri khususnya disebut dengan mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri itu adalah kemampuan hewan untuk mengganti warna kulitnya menyesuaikan dengan warna di sekitar lingkungannya. Jadi kalau di sekitar lingkungannya berwarna hijau, kulitnya hijau. Tapi ketika dia berpindah ke lingkungan yang kemudian dominannya berwarna coklat, maka warna kulitnya pun akan berubah menjadi coklat. Itu cirinya. Ciri lainnya adalah bunglon itu memiliki lidah yang panjang dan lengket. Jadi ketika bunglon itu akan memakan mangsanya, cukup mengeluarkan lidah yang panjangnya itu ya, kemudian mangsanya ditangkap. Bisa ditangkap karena lidahnya sangat lengket. Kemudian hewan yang berikutnya adalah unta. Apa ciri khusus dari unta? Ciri khususnya adalah punuk. Kalian pasti pernah melihat punuk unta. Ada unta yang hanya memiliki satu punuk, tapi ada juga unta yang memiliki dua punuk. Nah, punuk pada unta ini isinya adalah bukan air ya. Ternyata punuk pada unta ini isinya adalah cadangan lemak. Jadi unta itu kan ketika dia banyak makanan akan makan sangat banyak, kemudian akan disimpan lemaknya itu di dalam punuknya. Jadi ketika melakukan perjalanan yang sangat panjang, maka unta merubah lemak yang ada di punuknya menjadi makanan. Kalau sudah habis cadangan lemak di punuknya, maka punuknya akan menjadi kecil ya, akan menjadi lemas untanya. Dan unta itu ketika minum, unta dalam satu kali minum bisa menghabiskan sampai 57 liter air, setara dengan 3 galon. Wow, banyak sekali ya. Itu unta ya. Kemudian yang berikutnya adalah burung hantu. Nah, burung hantu ini sama dengan kelelawar. Burung hantu termasuk makhluk hidup atau hewan yang hidupnya aktifnya di malam hari. Apa tadi sebutannya? Iya betul, hewan nokturnal. Nah, burung hantu ini cirinya adalah mata dan pendengarannya sangat tajam. Jadi karena dia hidup di malam hari, maka matanya tajam. Dalam kondisi segelap apapun, burung hantu masih bisa melihat dengan jelas. Ciri yang lainnya adalah burung hantu itu lehernya dapat berputar dari depan sampai ke belakang. Kalau kita manusia, lehernya hanya terbatas melihat ke kanan, ke kiri, tidak bisa sampai berputar ke belakang. Kalau burung hantu bisa. Itu ciri khususnya. Kemudian hewan yang terakhir adalah ikan pemanah. Kalian pernah melihat ikan pemanah? Kalau belum pernah, silahkan lihat gambarnya. Jadi ikan pemanah ini adalah salah satu jenis ikan yang hidup di perairan tawar. Hidupnya di air tawar, tapi makanannya ada di darat. Makanannya adalah laba-laba, lalat, kemudian capung. Nah, untuk menangkap makanannya, ikan pemanah ini menyemburkan air dari mulutnya sampai mengenai mangsanya. Barulah kemudian mangsanya bisa dimakan. Nah, itu ciri khusus pada hewan. Ada banyak sekali hewan yang memiliki ciri khusus. Kita hanya membahas yang tadi sudah disebutkan ya. Ada kelelawar, cicak, bunglon, unta, burung hantu, kemudian
kemudian ikan pemanah. Nah, kita bertemu lagi nanti pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang tumbuhan. Selamat belajar, semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.